Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas proyek kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran kreatif, yaitu Ibu Tami Trihapsari SPSI MPSI, dan juga teman-teman dari tim kami, yaitu tim 3, yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Anissa Sabila Ritonga, yang kedua ada Dini Hotmian Siregar, yang ketiga saya sendiri Fadila Ramadhani, dan yang keempat Nadila, yang terakhir yaitu ada Soraya Natama Harahap. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari mini riset kami dan juga dari rekayasa ide kami, di mana kami akan mengutip sebuah permasalahan pada pembelajaran kooperatif. Nah, pada pembelajaran kooperatif ini mendapatkan beberapa permasalahan. Namun, dari permasalahan-permasalahan yang kami temui dalam mini riset kami telah membuatkan solusi bagaimana untuk memecahkan permasalahan tersebut, yaitu yang sudah kami terapkan di rekayasa ide kami. Baiklah, ke permasalahan yang pertama, yaitu para siswa tidak mau dikelompokkan oleh gurunya. Nah, kita tahu sendiri bahwa siswa-siswa SD ini jika berteman hanya teman-teman yang dekat dengan dia, itulah yang mau dijadikan oleh kelompoknya. Namun siswa sendiri juga tidak mau bahwa ketika gurunya memberikan kelompok kepada dirinya, mereka seakan tidak teradili gitu. Mereka nggak mau kerja dengan aktif dan juga efektif jika pembagian kelompok hanya disebut-sebut saja dengan gurunya. Maka dari itu, guru dapat membuatkan solusi yang efektif dalam pembagian kelompok ini, yaitu media dalam pembagian kelompok. Di mana media tersebut yaitu sebuah kertas yang telah diisi huruf angka 1 sampai angka 4, di mana angka 1 dilipat gandakan menjadi 4 angka, angka 2 menjadi 4 juga, begitu juga sampai seterusnya. Nah, kertas-kertas yang sudah berisikan angka tersebut digulung-gulung menjadi kecil dan disatukan di dalam sebuah kotak gitu ya. Nah, jadi ketika pembagian kelompok, gurunya bisa memberikan kotak tersebut kepada siswanya untuk memilih sendiri nih, mengambil sendiri seperti undian gitu dia. Memilih sendiri kertas mana yang akan ia dapatkan, nomor berapa yang ia akan dapatkan sebagai kelompoknya. Misalnya, anak pertama mengambil kertas. Nah, kertas tersebut berisikan nomor 1. Begitu juga anak yang ke-10 misalnya, berisikan juga nomor 1. Artinya, kelompok 1 adalah anak-anak yang mendapatkan undian nomor 1. Nah, setiap nomor 1 itulah yang menjadi kelompok 1. Begitu juga nomor selanjutnya. Setiap yang mendapatkan nomor 2, orang-orang tersebut akan dikelompokkan menjadi dalam pembagian kelompok kepada para siswa. Jadi, para siswa sendiri akan teradil bahwa mereka yang mengambil, mereka juga yang mendapatkan kelompok dari mereka yang ambil tersebut gitu. Nomor-nomor yang sudah mereka dapatkan. Nah, kita masuk pada permasalahan yang kedua, akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Dini Hotmian Siregar. Kepada pemateri Dini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Fadila Ramadhani. Di sini saya akan membahas permasalahan kedua, yaitu siswa belum terbiasa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, mengapa sih siswa tidak terbiasa aktif dalam media pembelajaran atau proses pembelajaran? Hal itu dapat terjadi karena siswa tidak konsen atau juga tidak memiliki minat untuk belajar. Dan juga ada hal dari guru, di mana seperti kita ketahui pada zaman-zaman sebelumnya, di era guru masih terbiasa dengan proses pembelajaran ceramah. Nah, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Kami telah merangkumkan beberapa solusi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, guru harus memberikan motivasi pembelajaran kepada siswa dengan kata-kata atau juga dengan permainan. Nah, gimana sih dan bagaimana motivasi siswa dengan kata-kata? Contohnya, sebagai guru dapat mengatakan seperti ini.
Anak-anak, jika kamu ingin meraih cita-cita kamu, maka kamu harus belajar agar cita-cita kamu dapat tercapai. Kemudian, kita juga dapat membuat pembelajaran dengan permainan, seperti permainan kata-kata, menyusun kata-kata, bermain teka-teki, atau juga dengan permainan drama. Nah, setelah itu, yang kedua, guru juga harus membangkitkan rasa percaya diri anak agar ia dapat mempersilahkannya bertanya, agar dia juga memiliki kemampuan untuk mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Jadi, saat anak-anak ingin berpartisipasi dalam pembelajaran, maka kita harus mengapresiasi anak tersebut dan memberikan dia semangat sehingga anak merasa bahwa dia mendapatkan dukungan dan dia tidak akan merasa minder saat ingin bertanya. Nah, ini dia solusi yang telah kami rangkumkan. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya dan saya serahkan kepada moderator untuk memandu kembali. Baik, terima kasih pemateri Dini Hotmian yang telah sangat luar biasa menjelaskan permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan. Kemudian permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Nurul Fadilah. Kepada Nurul Fadilah, saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, permasalahannya yaitu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pembelajaran. Nah, permasalahan ini pada umumnya sudah biasa terjadi di dalam lingkungan sekolah. Tidak hanya di sekolah yang berfasilitas lengkap, namun juga di sekolah yang berfasilitas kurang lengkap bisa menjadi permasalahan. Nah, solusinya yaitu yang pertama upaya dari pemerintah. Nah, menurut kami, pemerintah harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Dan pemerintah juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing. Apakah sarana dan prasarana di sekolah tersebut masih kurang atau adanya kerusakan dan harus segera diperbaiki. Dan pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pemanfaatan prioritas pendidikan dasar 9 tahun. Tetapi pada saat ini kita sudah tahu bahwa pendidikan itu harus 12 tahun. Karena pemerintah ingin masyarakatnya itu tidak hanya tamat SMP, tetapi juga ingin ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tamat SMA atau sekolah menengah atas. Yang kedua yaitu pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis. Nah, di sini pemerintah juga harus memberikan bantuan beasiswa. Jika kita lihat bantuan beasiswa ini ada dua. Yang pertama itu untuk yang kurang mampu atau yang biasa kita sering sebut itu bidik misi. Yang kedua itu beasiswa untuk yang kurang mampu tetapi dia berprestasi di bidangnya. Nah, yang ketiga yaitu pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil. Nah, hal ini sangat penting karena guru-guru yang bertugas di wilayah terpencil itu dari sarana dan prasarananya memang pemerintah harus memerhatikan, sangat memerhatikan karena guru-guru yang mengajar di wilayah terpencil itu akan betah jika pemerintah, khususnya kepala dinas di daerah tersebut memperhatikan keadaan sekolah itu. Nah, selanjutnya yaitu pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak yang memiliki kelainan. Nah, di sini pemerintah tidak hanya memerhatikan sekolah-sekolah yang normal atau seperti biasanya, tetapi di sini pemerintah juga harus memerhatikan sekolah yang
memiliki siswa yang berkebutuhan khusus, karena siswa yang memiliki karena siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah, dan jangan sampai siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak lanjut ke jenjang sekolah selanjutnya karena mereka berpikir bahwa mereka mempunyai keterbatasan untuk sekolah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini pemerintah harus mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia agar sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Agar nantinya di kedepannya di dunia kerja, warga Indonesia itu mampu bersaing dengan masyarakat luar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada pemateri Nurul Fadila yang sangat luar biasa menjelaskan dari permasalahan ini. Kemudian permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Anissa Sabila Ritonga. Kepada Anissa saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi yang pertama. Yang selanjutnya ada permasalahan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Di sini kami punya solusi, yaitu upaya sekolah dan orang tua. Nah, upaya yang bisa dilakukan seperti upaya sekolah, pandai-pandai mengolah dana dan juga kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Mungkin pihak sekolah bisa berkontribusi dengan orang tua, yaitu dengan seperti mencari donatur dari orang tua siswa tersebut. Kemudian, jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Mungkin kreativitas guru itu lebih seperti bisa mencari cara seperti menggunakan alat-alat seadanya seperti origami atau yang lainnya untuk menghias kelas. Itu juga termasuk kreativitas guru tersebut untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pembelajaran. Kemudian bisa dengan mencari cara, yaitu dengan menyuruh atau setiap peserta didik untuk membawakan bunga di pot agar bisa disusun agar indah di depan kelas masing-masing. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu solusi. Kemudian untuk orang tua mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar, yaitu dengan membayar PP dan komite dengan tepat waktu. Nah, itu juga menjadi salah satu solusi karena dalam beberapa sekolah yang fasilitasnya lengkap ataupun yang kurang, itu menjadi salah satu masalah dalam sekolah tersebut, di mana orang tua atau siswa telat membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Jadi itu merupakan suatu permasalahan yang sangat sering dalam sarana dan prasarana yang kurang dalam pembelajaran. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Anissa Sabila Ritonga bahwa upaya sekolah dan orang tua ini sangat berperan penting ya dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Seperti tadi yang dijelaskan oleh pemateri bahwa guru harus bisa menggunakan barang-barang sederhana nih sebagai media pembelajaran agar bisa menanggulangi ataupun mengurangi pembiayaan dana yang kurang pada sekolah tersebut. Dengan begitu murid tidak akan diberatkan dan juga sekolah juga akan terbantu dengan sarana-sarana yang sederhana tersebut yang mudah kita temui di mana saja. Nah, materi selanjutnya dan permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh Soraya Nata Maharahap kepada Soraya Nata Maharahap. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai upaya lembaga pendidikan dalam menanggulangi sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah,
Seperti yang kita ketahui, banyak sekali peserta didik yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan fasilitas yang ada di kota. Nah, hal seperti itu menyadarkan kita bahwa pemerintah kurang memperhatikan fasilitas di daerah terpencil. Nah, masalah tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya alokasi dana yang terhambat karena banyak sekali penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk fasilitas sarana dan prasarana sekolah malah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi solusi dari lembaga pendidikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan fungsi keberadaan komite sekolah yang jujur, independen, dan transparan dalam mengawasi kecurangan atau tindak praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak sekolah. Nah, seharusnya pemerintah daerah dan pihak sekolah itu transparan mengenai sarana dan prasarana sekolah yang seharusnya digunakan dan dispesifikasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Seharusnya mereka terus terang mengenai dana-dana yang akan dipakai untuk sarana dan prasarana sekolah tersebut. Nah, pemerataan sarana dan prasarana di sekolah masih banyak memerlukan bantuan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun pihak-pihak yang berkaitan. Nah, seharusnya sekolah dan komite sekolah jujur dan transparan mengenai sarana dan prasarana sekolah agar terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana sekolah untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Oh, sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari partner saya Rayanata Maharahap bahwa harus ada nih sebuah pemerataan di setiap sekolah, tidak hanya sekolah di perkotaan, namun juga di daerah terpencil, yaitu seperti pedesaan-pedesaan. Nah, dari teman-teman, sekian saja tugas proyek dari kami pada mata kuliah pembelajaran kreatif. Semoga dari hasil mini riset dan juga rekayasa ide yang kami berikan, yang kami tuangkan pada tugas proyek kali ini, dapat bermanfaat oleh khalayak luas, terutama bagi para mahasiswa dan juga pemerintah, agar sekiranya memberikan sebuah efektivitas dalam pembelajaran agar tidak ada lagi sebuah keterkendalaan dalam sarana ataupun prasarana, terutama pada pembelajaran kooperatif. Nah, oke, sekian saya tutup tugas proyek kami dari tim 3. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.